kedua. Kita lihat saja sampai kapan kamu atau dia yang akan bertahan, ujar seseorang dari balik punggung mereka. Ibu dan Amar sontak menoleh ke arah sumber suara. Dan seperti biasa, Amir selalu hadir belakangan. Amir, kamu sudah bangun, nak? Tanya ibu beranjak dari duduknya untuk menyambut sang putra bungsunya. Apa maksud kamu berkata seperti itu? Tanya Amar ketika sang adik sudah duduk di kursi tepat di hadapannya. Menurut Amir, untuk apa dan kenapa juga, Mas? Amar menikahi MBA Aisyah. MBA Aisyah wanita baik-baik loh. Kasihan jika dia dinikahi hanya untuk melaksanakan wasiat dari ayah. Terus, menurut kamu, Mas, ini harus bagaimana? Mas akan merasa bersalah jika tidak melaksanakan wasiat dari ayah, ujar Amar menyimpan ponselnya di meja. Sudah, jangan dibicarakan lagi. Biarkan saja mengalir seperti air. Yang sudah terjadi ya sudahlah. Lagi pula ayah kalian sudah tidak ada. Ibu sedih jika membicarakan tentang ayah kalian, ujar ibu. Maafkan Amir, Bu. Mas, mulailah membuka hati untuk Mbah. Aisyah, aku yakin, Mas adalah salah satu laki-laki yang beruntung telah menikahi wanita muslimah yang taat seperti MBA Aisyah, ujar Amir. Sok tau kamu ah, ketus Amar. Duh, ini si Aisyah kemana ya ah? Nyiapin sarapan kok. Ya lama, gerutu ibu. Tolong lihat dia, Bu. Aku sudah terlambat, ujar Amar. Iya, sebentar ibu cari Aisyah, gumam ibu. Beranjak dari duduknya, ibu berjalan menuju dapur untuk melihat Aisyah dan masakan yang telah disiapkan Aisyah. Ternyata Aisyah masih belum selesai dengan masakannya. Orang sudah kelaparan di depan masih belum juga siap. Bisa tidak satset kalau di dapur, gerutu ibu sambil mengambil alih pekerjaan Aisyah. Sebentar lagi selesai, Bu, ujar Aisyah. Sudahlah, salah besar jika saya mempercayakan pekerjaan dapur sama kamu, hardik ibu. Maafkan saya, Bu. Aisyah berdiri di samping ibu mertuanya dengan menundukkan kepalanya. Aisyah, kamu bisa tidak? Penutup wajah itu dilepas saja. Ini di dalam rumah. Ini juga pakaian. Apa gak ganggu kamu gerak? Ujar ibu sambil menarik gamis yang dipakai Aisyah dan dihempasnya begitu saja. Aisyah tidak berani menjawab, hanya terdiam membisu menerima perlakuan ibu mertuanya. Heran juga, apa yang bisa diharapkan dari kamu? Pekerjaan kamu juga cuma gitu-gitu aja. Tidak bisa juga buat kamu kaya raya. Dengar ya ah, jika kamu berharap dengan menikahi Amar hidup kamu akan sugih, kamu salah besar. Amar cuma pria biasa. Tidak usah berharap lebih kamu, Cam. Kan itu, gerutu ibu mertua Aisyah. Walaupun sedang mengomentari Aisyah, tangannya terlihat sangat cekatan mengerjakan pekerjaan dapurnya. Tapi, maaf Bu, saya menerima pernikahan ini bukan karena harta atau apapun, tapi karena saya murni cuma untuk beribadah, Bu, jawab Aisyah penuh dengan kehati-hatian. Bawa sana makanannya. Anak-anakku sudah kelaparan di meja makan, perintah ibu mertua seraya menyodorkan beberapa mangkuk berisi tumis-tumis masakan. Iya, Abuk, jawab Aisyah yang kemudian membawa pergi makanan itu ke ruang makan. Terlihat Amar melirik ke arah Aisyah. Namun itu hanya sekilas. Amar kembali fokus ke layar ponsel. Mas, ini sarapannya, ucap Aisyah yang berdiri di samping Amar. MBA Aisyah, aku mau dong yang itu, ujar Amir menunjuk salah satu makanan yang ada di meja makan. Ah, ya baiklah, jawab Aisyah, namun Aisyah kebingungan harus memanggil pria yang ada di sisi lain Amar dengan sebutan apa, karena Aisyah memang belum tahu namanya. Saya Amir MBA, saya adiknya Mas Amar, jawab Amir yang tahu Aisyah memang belum tahu namanya. Maaf, saya tidak tahu, jawab Aisyah. Tidak apa-apa Mbak, ujar Amir.
Aisyah menyiapkan sarapan untuk ibu, Amar dan Amir di piring mereka masing-masing. Mereka duduk di tempat masing-masing. Aisyah yang duduk berhadapan dengan Amar terus melirik ke arah Amar. Terlihat Aisyah beberapa kali mencuri pandang kepada Amar suaminya. Hal itu sangat terlihat jelas oleh Amir sang adik. Amir menendang kaki Amar dan membuat Amar melirik ke arah Amir. Apaan sih, ketus Amar? Amar menunjuk ke arah Aisyah dan membuat Amar pun melihat ke arah Aisyah. Apa? Tanya Amar keheranan karena yang dilihat Amar. Aisyah sedang fokus makan. Enggak apa-apa, jawab Amir. Dasar aneh, ketus Amar dan kembali mengisi mulutnya dengan makanan. Amar, ibu harap, sepeninggal ayah kamu bisa membawa kesuksesan di perusahaan kita. Karena hidup kita sangat bergantung sama perusahaan kita yang tinggal satu-satunya ini. Iya, Abu. Doakan saja. Ucap Amar di sela makannya. Amir, ibu juga harap kamu kuliah saja dulu yang benar. Jangan dulu menikahi Nesa. Jika Nesa tidak mau menunggu kamu sampai lulus kuliah, lebih bagus Nesa bisa menunggumu sampai kamu punya pekerjaan. Ibu rasa tinggalkan saja Nesa. Enggak taulah, Bu. Kedua orang tua Nesa sudah mendesak terus agar kita segera melamar Nesa. Jawab Amir masih dengan mulut dipenuhi makanan. Sudahlah, Bu. Tidak usah berpikir macam-macam. Jika memang harus menikah, ya menikah saja. Biar biaya Amar yang akan mengusahakan. Timpal Amar. Saham kita menurun drastis, Mar. Sejak sepeninggal ayah kamu, ibu khawatir jika Amir menikah dalam waktu dekat ini, keuangan kita akan semakin terpuruk. Belum lagi keluarga Nesa itu minta barang-barang yang mewah buat seserahan. Ujar ibu. Menikah saja. Amar akan berusaha terus untuk membangkitkan perusahaan kita. Amar, ibu juga Amir membicarakan tentang perusahaan mereka yang saat ini berada di ujung tanduk. Semua pemegang saham menarik saham mereka saat mereka tahu ayah Amar meninggal dunia. Sementara Aisyah terus saja fokus sarapan karena dirinya sama sekali tidak diajak ikut andil dalam pembicaraan tersebut. Bu, sepeninggal ayah memang banyak pemegang saham yang menarik sahamnya dari perusahaan kita. Tapi ada satu pemegang saham terbesar di perusahaan kita yang sama sekali tidak terpengaruh akan hal itu. Bu? Ya syukurlah jika begitu. Siapa pemilik perusahaan itu, Mar? Kalau tidak salah perusahaan itu berasal dari Malaysia, Bu. Nama perusahaan itu kalau tidak salah PT Cahaya Gemilang. Uhu. Aisyah tiba-tiba saja tersedak. Makanya, kalau makan itu pelan-pelan. Ketus ibu melirik Aisyah tanpa memberikan minum untuk Aisyah. Ini MBA Aisyah, minumlah. Amir beranjak dari duduknya khusus untuk memberikan air putih untuk Aisyah. Terima kasih. Jawab Aisyah seraya menerima pemberian dari Amir adik iparnya. Setelah menerima segelas air minum dari Amir, Aisyah memasukkan gelas itu ke dalam penutup wajahnya, begitu juga jika Aisyah memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Aisyah tetap menutupi wajahnya. Amar dan ibu sempat melihat keheranan ke arah Amir yang memberikan minum untuk Aisyah. Namun mereka kembali tidak memperdulikannya. Bu, setelah Amar pelajari, perusahaannya itu ternyata ada di Indonesia. Namun berpusat di Malaysia, Bu. Perusahaan mereka memang terbilang baru bergabung dengan perusahaan kita. Tapi perusahaan Cahaya Gemilang punya andil yang sangat besar dalam kemajuan perusahaan kita, Bu. Jelas Amar. Kamu tahu tidak perusahaan itu siapa pemiliknya? Tanya ibu. Belum jelas, Bu. Nanti Amar cari tahu lagi di kantor. Maaf, saya permisi dulu, ujar Aisyah beranjak pergi dari ruang makan. Tidak sopan orang masih sarapan malah pergi. Ketus ibu setelah melihat Aisyah pergi. Bu, sudahlah, kasihan MBA Aisyah. Apa-apa salah? Ketus Amir. Ibu tidak memperdulikan perkataan Amir dan fokus kembali berbincang dengan Amar. Kamu cari tahu lagi deh siapa pemilik perusahaan itu, agar kita bisa mendekati mereka. Siapa tahu mereka bisa membawa investor-investor baru untuk perusahaan kita. Ujar ibu. Betul, Bu.
jawab Amar bersemangat. Ibu Amar dan Amir melanjutkan sarapannya sementara Aisyah belum kembali setelah tadi pamit meninggalkan meja makan. Bab ketiga. Ibu, Amar dan Amir melanjutkan